Demam berdarah ini sebenarnya muncul setiap tahun dan selalu memakan korban. Sepanjang tahun ini saja, lebih dari 200 orang meninggal dunia karena DBD. Namun, mengapa angka kasus di tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya? Inilah At Large Metro Siang, waspada darurat wabah demam berdarah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, salah satunya yakni wabah penyakit. Penyakit demam berdarah Dengue atau DBD merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan nasional. Di Indonesia, demam berdarah Dengue atau DBD merupakan penyakit endemis sehingga menjadi salah satu prioritas masalah kesehatan di Indonesia. Hal ini dikarenakan demam berdarah menjadi salah satu wabah penyakit yang masih menjadi sorotan di negara kita. Penyakit ini disebabkan oleh virus Dengue yang menular melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Menurut catatan WHO, Indonesia adalah negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara. Mobilitas dan kepadatan penduduk yang semakin meningkat juga menjadi faktor perluasan penyebaran demam berdarah Dengue, terutama pada saat pertengahan musim hujan. Virus Dengue yang dapat ditularkan akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti dapat menyebabkan gangguan serius pada kesehatan. Bahkan jika terjadi keterlambatan penanganan penderita, dapat mengalami komplikasi seperti perdarahan internal dan kerusakan hati, jantung, hingga otak, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Hingga saat ini, DBD masih menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat dan menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi. Kerugian sosial yang dapat terjadi antara lain karena menimbulkan kepanikan dalam keluarga, kematian anggota keluarga, dan berkurangnya usia harapan hidup masyarakat. Dampak ekonomi langsung adalah biaya pengobatan yang cukup mahal, sedangkan dampak tidak langsung adalah kehilangan waktu kerja sehingga dapat menurunkan produktivitas kerja. Namun sayangnya, hingga saat ini belum ditemukannya obat pembunuh virus Dengue. Oleh karena itu, maka cara yang dapat dilakukan sampai saat ini adalah dengan memberantas nyamuk penular sebagai vektor. Pemberantasan vektor ini dapat dilakukan pada saat masih berupa jentik atau nyamuk dewasa. Salah satunya yakni program pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan juru pemantau jentik atau jumantik. Demam berdarah Dengue atau DBD dapat dicegah dengan melakukan pembersihan sarang nyamuk di lingkungan tempat tinggal. Kita bisa membersihkan tempat-tempat yang berpotensi sebagai tempat berkembang biak nyamuk Dengue, seperti di pot tanaman, tanaman yang rimbun, dan tempat berpotensi lainnya, terutama di musim hujan. Pembersihan sarang nyamuk dan jentik-jentik juga bisa dilakukan dengan rutin menguras bak mandi. Selain itu, penggunaan obat nyamuk yang tidak berlebihan juga efektif untuk dilakukan. Adanya jumantik atau juru pemantau jentik juga penting dalam mencegah timbulnya DBD. Kader jumantik akan rutin memantau keberadaan jentik di setiap rumah warga. Pemantauan juga dilakukan di saluran perairan warga, seperti selokan yang rawan menjadi tempat perkembangbiakan jentik-jentik nyamuk. Setelah dilakukan pemantauan jentik, kemudian kader akan melakukan pelaporan jumantik secara daring melalui formulir yang dapat diterima langsung oleh kelurahan. Nah, kesimpulannya, jadi hasil untuk menekan tingginya kasus DBD atau demam berdarah Dengue terutama di daerah endemis bisa dilakukan upaya pencegahan jumantik yang apabila dilakukan secara rutin dan efektif, maka diharapkan kasus DBD di suatu daerah dapat mengalami penurunan.